Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bung Yusman Arif. Nah, video kali ini kita tentang pendangiran ya. Nah teman-teman, ini kacang tanah tanam tanggal 3 Oktober 2020 kemarin. Terus kita lakukan penyulaman itu tanggal 15, 16, 17, kurang lebih 3 hari. Nah, itu kita sulam kurang lebih benih 13 kilo ya. Nah terus ini pendangiran mulai tanggal 25. Nah, kali ini yang kerja 6 orang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemarin 7 orang ya. Sekarang nyoba laki-laki semua ini yang dangir di lokasi ini. Nah, berhubung musim hujan ya, jadi rumput tidak begitu banyak tumbuhnya, karena mungkin kena air terus, jadi dia rumputnya kurang maksimal tumbuhnya. Cuman kita balik sekarang. Biasanya kita spray kadre dulu, setelah itu dangir. Nah sekarang kita coba kita dangir dulu, baru kita spray kadre. Ini rencananya tanggal 28 besok kita spray kadre, terus dilanjutkan sama pemupukan ya di tanggal 29. Mungkin besok paling lambat lah besok lah mungkin selesai ini sudah pendangiran. Ya, alhamdulillah kacangnya normal ya. Oh iya juga teman-teman, saya lupa kemarin ngucapin tanggal 16 Oktober itu Hari Pangan Sedunia ya. Semoga para petani, pekebun dan yang bergelut di dunia pertanian perkebunan, semoga kesejahteraannya semakin meningkat. Sebagai refleksi yang menjadi perhatian kita, yakni kita harap juga pemerintah ya memperhatikan tentang fluktuasi harga, terutama komoditas pangan dan perkebunan ya, karena bisa dipastikan ketika panen raya mesti hancur. Jadi kita harapkanlah agar ditertibkanlah. Jadi bukan hanya harga bahan produksi aja seperti pupuk lain-lain dan yang ada harga eceran tertingginya ya, tapi kita juga harapkan komoditas hasil pertanian itu juga ada batas bawahnya lah untuk pengambilan. Karena jika ingin swasembada pangan ya, kita harap orientasinya sekarang digeser, jadi bukan hanya semata mengejar produktivitas, tapi bagaimana kesejahteraan petani naik ya. Jadi jangan sampai seolah-olah petani hanya menjadi mesin produksi atau mesin tanam yang hanya dibutuhkan ketika menanam saja ya. Padahal jika kesejahteraan petani dinomorsatukan, seluruh cita-cita pemerintah dalam swasembada pangan saya kira bisa terwujud dengan sendirinya. Karena yang kita harapkan harga panen itu teman-teman ya, agar stabil lah, nggak nuntut macam-macam sih petani. Contoh, kita ambil contoh negara
ASEAN juga itu kemarin bagus kebijakannya waktu Perdana Menterinya Thailand ya, Thaksin Shinawatra itu. Jadi mereka sistemnya bukan subsidi pupuk ya, tapi dia subsidi beras atau subsidi harga jualnya nanti. Bukan disubsidi, bukan hanya sekedar disubsidi pupuknya, akan tetapi harga jualnya yang mereka subsidi. Jadi petani menikmati selisih yang cukup tinggi. Karena ketika petani itu mendapatkan harga terbaik, maka otomatis anak-anaknya mungkin disuruh ke sawah juga ya teman-teman. Karena jika income mereka bagus di sektor pertanian, saya yakin anak-anaknya pasti juga akan disuruh di pertanian juga. Karena kalau kita lihat realitanya saat ini, sulit sekali melihat tenaga-tenaga muda, golongan-golongan muda yang bekerja di sektor pertanian. Ya mungkin bukan hanya di daerah saya sendiri, di banyak tempat saya juga melihat seperti itu, fenomena seperti itu. Karena kalau kita lihat juga di 17 sektor usaha di Indonesia, sektor yang paling rendah pendapatannya yaitu memang di sektor pertanian. Kalau kita lihat lebih detail lagi, teman-teman silakan lihat di data statistik, upah buruh tani hanya 62% dari upah buruh bangunan. Jadi lebih rendah dari upah buruh bangunan. Makanya jarang yang melirik ya di sektor pertanian. Contoh juga kita lihat sekarang, ini mesti fenomena ini sudah dan terus berulang. Jika bulan 8-9 itu rata-rata memang pupuk itu langka teman-teman, karena mungkin subsidinya sudah habis. Akhirnya petani juga tanamnya juga molor. Akhirnya nanti waktu panen raya terjadi kelangkaan beras lagi atau padi. Maka itu yang perlu diperbaiki saya kira. Di refleksi kali ini semoga bermanfaat terutama bagi saya, dan kita tetap optimis. Jadi di samping kita menanam tanaman pangan, kita juga tanam tanaman perkebunan ya, yakni tanaman-tanaman musiman. Itu untuk nanti kita antisipasi teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kita update lagi perkembangannya. Semoga ini, karena di saat ini masuk musim hujan ya. Tapi alhamdulillah 4 hari ini hujan tidak turun. Ya memang karena perakiraan cuaca itu ada faktor La Nina ya. Jadi kalau La Nina itu hujan turun sering. Kebalikannya kalau El Nino itu musim kemarau yang berkepanjangan. Oke, sekian dulu dari channel Bung Usman Arif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.